Halo Cinecrib, balik lagi sama gue Rashid Hari yang kali ini bakal nge-review film terbaru dari sutradara Luca Guadagnino, yaitu Bones and All. Ini diangkat dari novel berjudul sama ya, bikinan Camille De Angelis, dan bisa kalian tonton di iTunes pakai VPN US. Dan kayak udah gue bilang, ini karya terbaru dari Luca Guadagnino yang dua film terakhirnya, Call Me By Your Name sama Suspiria, itu sukses mengangkat nama dia. Well, sebenarnya sejak I Am Love di 2009 sama A Bigger Splash di 2015 tuh udah dapat banyak pengakuan ya dia. Tapi emang baru sejak Call Me By Your Name dia itu disebut dan diakui sebagai one of best. Dan Bones and All ini semacam gabungan dua judul tadi sih. Ada romansa terlarang ala Call Me By Your Name, walaupun di sini definisi terlarangnya agak beda ya. Sama ada kebrutalan horor ala Suspiria. Ceritanya adalah soal Maren, dia diperanin sama Taylor Russell. Dia ini remaja penyendiri yang sering dilarang-larang sama bapaknya. Si bapak itu nggak jahat sebenarnya. Dia perhatian, dia ramah, cuma itu tadi, sering larang ini itu, keluar malam nggak boleh, main nggak boleh, pintu rumah itu digrendel, segala macem. Sampai kita tahu kalau larangan itu ternyata bukan tanpa alasan. Karena Maren ternyata adalah kanibal. Tapi bukan kanibal kayak Sumanto ya, yang ngegali kubur terus dimakan tuh bukan. Dia menyerang beberapa orang terdekatnya. Dan itu jadi alasan kenapa dia sama bapaknya tuh sering pindah-pindah tempat tinggal, pindah sekolah, terus mereka juga hidup tidak dengan nama aslinya. Itu semua dilakuin buat menyembunyikan jejaknya Maren yang memang sudah beberapa kali melukai orang-orang sekelilingnya. Sampai terakhir itu kejadiannya Maren ngegigit jari teman sekolahnya sampai mau putus. Padahal itu dia diajak datang ke rumah si temen tuh untuk ya bersosialisasi, karena dia adalah murid baru penyendiri, nggak punya teman, diajaklah sleepover. Jarinya diemut terus digigit. Gara-gara peristiwa itulah si bapaknya Maren ini nyerah. Dia memilih pergi, cuman ninggalin beberapa duit gitu yang kayaknya cuman cukup buat tiket bus sama makan beberapa hari. Dan dia juga ninggalin tape recorder yang isinya penjelasan soal masa lalu dan latar belakangnya si Maren. Dari situlah Maren memutuskan buat mencari emaknya yang udah pergi entah berapa tahun. Pokoknya Maren masih kecil tuh emaknya pergi, hilang, nggak tahu kemana. Dan di perjalanan itu tuh Maren ketemu sama beberapa kanibal lain, atau yang menyebut diri mereka sebagai eater, pemakan. Ada Sully yang diperanin sama Mark Rylance dengan bagus banget, bisa menampilkan teka-teki yang misterius lewat aktingnya. Dan Sully ini ngajarin Maren ngelatih penciuman buat ngedeteksi eater lain. Jadi dalam jarak berapa meter atau mungkin kilometer kali ya, itu kalau penciumannya udah terlatih, lu bisa ngedeteksi ada kanibal di sana. Atau bahkan kalau si Sally ini juga bisa ngedeteksi kalau ada orang yang udah mau mati. Jadi kayak burung memakan bangkai gitu, ada yang udah mau mati tapi belum bener-bener mati ya, ada sekarat, dia sudah bisa mencium aroma kematian itu. Terus Maren juga ketemu sama Lee yang diperanin Timothée Chalamet. Lee inilah yang bakal bikin Maren jatuh cinta. Dan gue ngeliat chemistry-nya Taylor Russell sama Chalamet ini asik sih. Manis-manis, emo, angsty gitu lah. Kalau kalian pada ngerasa, loh kok jadi banyak banget kanibalnya, kok seolah penuh kebetulan ini itu sampai ketemu satu sama lain. Well, disitulah poinnya. Kanibal atau eater ya di sini itu mirip sama kaum marginal di dunia nyata. Naskahnya memposisikan kanibal, para eater, sebagai kaum marginal kayak di kehidupan kita. Walaupun jumlahnya itu tetap minoritas, tapi nggak sesedikit yang kita kira, nggak sesedikit yang dikira sama orang mayoritas. Cuma tuh mereka sembunyi karena dianggap dan ngerasa diri mereka berbeda. Dan perspektif naskahnya tuh gue lihat emang humanis banget ya, humanis banget. Semua tuh dimanusiakan gitu. Misal banyak eater itu ngalamin ditelantarkan sama ortu mereka, jadi kayak remaja bermasalah gitu gue ngeliatnya. Remaja bermasalah yang bukannya diarahkan, bukannya dibantu, tapi malah dibuang. Makanya dua karakter utamanya itu remaja, atau mungkin lebih tepatnya yang adult ya, tapi masih lah masuk kategori remaja gitu. Soalnya emang di situ letak metafora dari Bones and All. Remaja dan eater itu sama-sama ngerasa diri mereka beda, nggak punya tempat bernaung, ngerasa diri mereka terbuang. Itu dimunculin kemiripan antara keduanya. Tapi jangan salah, bukan berarti filmnya itu membenarkan kanibal ya, bukan berarti filmnya itu pro sama oke, boleh lo makan badan orang lain tuh, bukan. Bones and All nggak seperti itu. Bones and All tetap menganggap kanibal itu keliru ya. Makanya si Maren juga sering dilematis. Dia sering mikir, boleh nggak ya makan orang gitu. Terus orang seperti apa yang boleh gue makan? Kalau orang itu punya keluarga gimana? Nah itu sering dilema itu berkecamuk di otak dia. Makanya dimiripin gue bilang dari sama remaja bermasalah. Karena remaja itu bikin masalah ya salah, tetap salah. Tapi bukan berarti lo anggap sampah. Mestinya dibimbing dan dikasih rumah.
ada satu adegan yang buat gue menarik sih. Bones and All ini emang tetap berdarah-darah ya. Walaupun lu jangan berharap berdarah-darah kayak misal Cannibal Holocaust tuh enggak, bukan film kanibal seperti itu. Tapi tetap ini berdarah-darah, punya beberapa adegan gore. Tapi di satu adegan itu adalah saat Maren sama Sully itu makan mayat nenek-nenek. Di situ si sutradara nggak ngarahkan kamera ke mayatnya. Bukan fokus ke sadismenya, tapi fokus ke foto-foto si nenek. Foto dia bareng temen, bareng keluarga, terus memori-memori dia. Di situ kita diingetin kalau korban yang dimakan juga manusia. Mereka itu manusia, punya orang-orang tercinta, punya memori, punya kenangan. Jadi naskahnya tuh emang bisa balance antara memanusiakan para eater, memanusiakan para non-eater khususnya korban, terus munculin simpati kita buat protagonis yang seorang eater tanpa harus membenarkan kanibalisme itu balance. Cuma nggak sempurna sih gue lihat naskahnya. Ada satu kelemahan gitu yang baru nongol di babak terakhir. Endingnya cocok, gue akuin endingnya itu cocok buat tema soal romansa yang sakit kayak gini, yang disturbing itu cocok. Dan sebenarnya bakal bisa ngasih dampak emosi kalau bukan karena di 30 menit terakhir naskahnya tuh ngasih banyak banget ending. Ini kayak Lord of the Rings lo nontonnya. Lord of the Rings kan kayak ini endingnya yang mana gitu. Kok kayak ada ending terus, kayak udah mau kelar terus lanjut lagi. Nah ini mirip. Bones and All ini di sekitar ya 20-30 menit terakhir tuh kayak gitu. Gue udah ngerasa kelar, bagus. Lanjut lagi. Dan itu berkali-kali. Makanya pas sampai di ending yang sebenarnya jujur gue udah mulai agak capek kayak yakin nih kelar nih. Tapi di luar itu ya masih cakep lah ini film. Masih oke, meskipun nggak sekuat film-film Guadagnino sebelumnya. Tapi di sini dia itu berhasil bikin nontonan kanibal yang tetap brutal tapi juga indah. Gue ngerasa ini kayak kombinasi antara Badlands punya Terrence Malick sama Natural Born Killers. Gambarnya cakep, musik bikinan Trent Reznor sama Atticus Ross juga gimana ya? Melankolis mungkin kata yang paling pas ya. Melankolis, indah, dreamy gitulah. Pas gue denger tuh gue kayak ngerasain ada kerinduan gitu, asik. Entah kerinduan ke seseorang atau kerinduan ke sebuah tempat, tapi ada kerinduan di situ. Kalau skor buat Bones and All gue kasih ya 7,5 dari 10 lah. Ini masih bagus, masih oke. Sebuah film kanibal yang unik, yang beda dari film kanibal kebanyakan. Walaupun kalau dibanding sama karya-karyanya si Guadagnino sebelumnya, ini ya termasuk salah satu yang paling lemah lah. Gue gak bilang lemah sih, karena kalau lemah tuh terkesannya jelek gitu. Bukan lemah, tapi yang tidak sekuat yang lain. Kalau pendapat kalian soal film ini gimana? Apakah romantis? Apakah kalian jadi ingin melakukan perjalanan untuk menemukan para kanibal di luar sana? Silakan tulis opini kalian soal Bones and All di kolom komentar. Dan please jangan lupa juga like video ini, subscribe, share di medsos kalian. Dan misal kalian ingin membantu kami di sini Clip dengan memberi donasi seikhlasnya, bisa seperti biasa klik tombol super text di bawah. So, gue Rashid Hari, see you in the next video.